Perkenalkan, nama saya Anggita Octavia, kelas C PPG Prajabatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil implementasi modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 bab 6 1 titik. Identitas modul ajar yang saya kembangkan adalah modul ajar kelas 4 pada fase B mata pelajaran Bahasa Indonesia pada bab 6 atau 1 titik untuk alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 35 menit. Baik, sebelum saya memaparkan hasil implementasi, saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang saya kembangkan pada modul ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengartikan kosakata baru yang ada di dalam teks bacaan. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kalimat efektif dan tidak efektif. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mengkonsepkan puisi anak dengan tepat. Lalu yang keempat, peserta didik mampu menilai kalimat efektif dan tidak efektif pada teks bacaan. Lalu yang kelima, peserta didik mampu menciptakan puisi anak dengan sesuai dengan tema dengan tepat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model, metode, dan pendekatan pada modul ajar yang saya kembangkan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning, yang merupakan model pembelajaran yang berbasis masalah, yang menggunakan masalah sebagai topik utamanya. Lalu pendekatannya saya menggunakan TPACK, menggunakan teknologi sebagai basis dari pembelajaran. Yang kedua TARL, sesuai dengan kemampuan kognitif masing-masing peserta didik. Yang ketiga CRT, yaitu sesuai dengan kebudayaan peserta didik. Yang keempat 4C atau sesuai dengan perkembangan abad ke-21. Lalu yang terakhir, metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama ada diskusi melalui kegiatan berkelompok dan individu. Yang kedua adalah tanya jawab bersama teman atau dengan guru. Yang ketiga ceramah, mendengarkan ceramah dari guru. Yang keempat adalah praktik, yaitu praktik membuat puisi. Saya akan memaparkan mengenai karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dibedakan menjadi 3. Yang pertama pemetaan budaya, yang kedua pemetaan kemampuan kognitif, yang ketiga pemetaan gaya belajar. Pemetaan budaya di sini didasarkan pada hasil wawancara dengan guru kelas dan juga studi analisis pada buku yang dimiliki oleh guru tentang profil siswa. Pemetaan budaya peserta didik kelas 4 mendapatkan hasil bahwa peserta didik berasal dari suku Jawa sebanyak 13 orang dan ada 1 orang peserta didik yang berasal dari suku Sunda. Peserta didik didominasi bertempat tinggal di daerah perkotaan dan beberapa tinggal di pinggiran kota. Lalu pada pemetaan kemampuan kognitif ini didasarkan pada hasil ulangan pada materi sebelumnya dan juga pada hasil pretest yang dilakukan oleh guru atau pendidik. Pemetaan kognitif ini dibedakan menjadi kemampuan kognitif tinggi dan juga kemampuan kognitif rendah. Lalu ada pemetaan gaya belajar. Ini didasarkan pada hasil angket yang telah pendidik atau guru sebar sebelum merancang modul ajar dan juga melakukan implementasi pembelajaran. Gaya belajar ini kelas 4 ini sangat beragam. Gaya belajarnya ada auditory, visual, dan kinestetik. Kelas 4 ini didominasi oleh gaya belajar visual. Implementasi disesuaikan dengan sintaks PBL atau Problem Based Learning. Di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama, pada fase pertama, yaitu pada sintaks pertama adalah orientasi masalah. Penulis atau guru menyajikan teks bacaan di dalam slide PPT. Dan peserta didik diminta untuk menggali kosakata baru yang mereka temukan dari teks bacaan tersebut. Pada fase kedua adalah perorganisasian peserta didik, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk melengkapi LKPD yang sudah dibagikan kepada peserta didik. Jadi di sini peserta didik dibagikan LKPD yang terdiri dari 2 LKPD. Yang pertama LKPD untuk tes untuk kalimat efektif dan yang kedua adalah LKPD untuk membuat puisi.
Lalu pada fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan dengan memberikan perhatian yang intensif kepada peserta didik yang kemampuan belajar masih kurang, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengarahkan pada pemahaman. Jadi di sini guru melakukan perhatian yang intensif kepada peserta didik yang masih kurang, yaitu memberikan atau melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa yang masih kurang untuk memancing jawaban yang diminta atau dimaksudkan dalam LKPD. Langkah selanjutnya adalah fase 4 atau mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, pendidik memberikan instruksi kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian, pendidik membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam diskusi kelas. Peserta didik dalam diskusi kelas memberikan kesempatan pada kelompok yang tidak melakukan presentasi untuk memberikan masukan berupa pertanyaan, kritik, maupun saran. Lalu pada fase kelima atau fase terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendidik menginstruksikan kelompok lain memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah presentasi dengan menggunakan tepuk tangan. Hasil implementasi pada pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model PBL ini mengalami peningkatan pada hasil belajar. Hasil belajar peserta didik pada evaluasi kognitif mengalami kenaikan rata-rata dari pretest dan posttest pada kelompok siswa yang memiliki kemampuan kognitif rendah maupun pada kemampuan kognitif tinggi. Jadi, hasil belajar siswa itu meningkat sebelum pada posttest dan sesudah pada pretest. Peningkatannya mungkin tidak signifikan, namun mengalami kenaikan hasil belajar. Meskipun mengalami peningkatan pada hasil belajar, pendidik juga mempunyai kendala-kendala yang didapatkan ketika melakukan implementasi. Kendala yang pertama adalah pembagian kelompok belajar yang belum sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Kelompok belajar di sini masih dibagi secara random atau berdasarkan kesepakatan siswa atau peserta didik, yaitu dengan salah satu peserta didik atau ketua maju dan memilih teman-temannya. Lalu yang kedua adalah belum terbiasanya peserta didik menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini pendidik harus melakukan adaptasi dengan peserta didik agar pembelajaran berlangsung dengan tertib atau lancar. Lalu yang ketiga, keterbatasan waktu dalam penyampaian materi yang hanya 2 JP. Dan yang terakhir adalah peserta didik belum terlalu serius dalam mengerjakan LKPD maupun tugas yang diberikan oleh guru. Jadi mungkin peningkatan hasil belajar tadi belum sesuai atau belum sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Karena peserta didik setelah melakukan observasi, peserta didik masih bercanda ketika mengerjakan soal LKPD maupun soal evaluasi. Masuk pada kesimpulan hasil implementasi, berdasarkan pengamatan dan pembahasan data yang telah diperoleh dari sumber data, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia berbasis diferensiasi memberikan pengaruh positif berupa peningkatan pada pemahaman materi bahasa Indonesia. Hal itu dibuktikan pada peningkatan hasil pretest dan hasil posttest. Peserta didik antusias dalam mencari informasi dalam pembelajaran. Dalam upaya melaksanakan pembelajaran berbasis diferensiasi, peserta didik harus memiliki kompetensi dalam mempersiapkan pembelajaran melalui media yang beragam, sesuai hasil pemetaan kebutuhan gaya belajar peserta didik, sehingga dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi agar terciptanya merdeka belajar. Saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning pada modul ajar yang saya implementasikan. Ini yang pertama, penggunaan model PBL ini meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Yang kedua adalah PBL memberikan tantangan pada peserta didik sehingga mereka bisa memperoleh kepuasan dengan menemukan pengetahuan baru bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Lalu yang ketiga adalah PBL membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis sehingga memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru. Lalu yang keempat adalah PBL membantu peserta didik untuk mentransfer pengetahuan mereka dengan masalah dunia nyata. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.